Halo, selamat pagi. Maaf ya. Tadi saking paniknya sampai salah kirim message ke grup dosen. Jadi ada gempar hari ini, jadi terlambat. Maaf ya. Oke, udah berapa orang? 21. Mau kita mulai aja nih. Aman situasi. Oke ya. Kayaknya oke lah ya mulai ya. Oke, hari ini kita intro programming ya. Mau dulu. Jadi hari ini saya mau dongeng. Terus eh, ceritanya gini, jadi apa ya? Kelasnya kan selalu online, jadi hybrid gitu ya. Nah, nanti pokoknya setiap saya ngajar, itu boleh nanya kapan aja. Misalnya saya lagi ngomong, kalian mau nanya apa aja boleh. Misalnya mau nanya materi sebelumnya, atau misalnya mau nanya langsung sesuatu yang nggak langsung berkaitan sama kuliah boleh. Tapi boleh, pokoknya kalau bisa sebanyak mungkin ada interaksi gitu ya. Oke, jadi langsung tanya aja. Terus kalau misalnya malu nanya ke saya, kan ada asistennya tuh, ada Kak Kanaya, ada Kak Badi tanya. Asisten juga tak kabarin di kelas gimana, kondusif atau enggak, ada masalah atau enggak gitu. Oke, jadi langsung tanya aja ya. Hari ini saya dongeng dulu ya. Gitu. Sip. Nah, sekarang gini, kita cerita tentang bahasa pemrograman dulu kan. Kalian bertanya-tanya nggak sih sekarang misalnya, emang emang sekarang perlu gitu bisa belajar programming gitu. Nah, saya mau ngejelasin itu, bukan membela 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 ini ya, harkat dan martabat programmer gitu ya. Tapi ada prinsip-prinsip yang memang um, at some level, at some point tuh kita tetap harus ngerti gitu. Ka oh ya, saya cerita dulu ya. Cerita dulu background ya. Sedikit aja gitu. Nah, background kita kan agak beda nih. Kita tuh agak beda spesies. Spesies saya kan lebih ke teknik. Kalau kalian kan ekonomi bisnis, which is saya tuh pengen banget belajar ekonomi sama bisnis gitu. Karena itu ilmu yang akan kepake banget gitu ya. Maksudnya selalu akan berguna gitu. Nah, jadi saya sebagai orang teknik tuh mau ngejelasin tentang programming ke orang-orang ekonomi dan bisnis gitu ya. Bisnis digital kan. Tuh. Jadi sebenarnya kalau secara eh, ini suara aman kan semua kan ya? Aman. Secara aman? Oke. Secara skill set kita tuh nggak sama gitu. Jadi kalian nggak harus bisa coding kayak saya gitu. Kayak orang kayak elektro atau kayak informatika tuh nggak. Malah nanti akan saya jelasin gitu. Tapi ada ada nanti akan ada kasus kalian suka bahasa pemrograman, terus dengan skill ekonomi bisnis itu akan jadi sangat powerful gitu. Jadi ini sebenarnya bahaya gitu karena saya dulu kan elektro, terus S1 sampai S3 nih ya. Jadi kalau kalian lihat latar belakang saya S1 S2 saya tuh di ITENAS, S3-nya S1 di ITENAS, S2 S3 di ITB. Nah, itu tuh saya setelah lulus saya ngajar di FEB-nya Telkom University. Jadi part-timer. Kenapa? Karena saya di situ bisa part-time gitu dan saya pengen belajar ekonomi dan bisnis. Kenapa? Karena itu ilmu yang bagus dan powerful. Karena saya kan punya startup juga ya, pengen belajar bisnis gitu. Nah, jadi kalian tuh udah punya skill set bisnis sama ekonomi. Ditambah ini, diinjek coding, itu bahaya tuh. Jadi kalian nanti bisa bisa jual produk digital, bisa bikin service digital, bisa analisis apa ya? Analisis apapun yang bentuknya digital deh gitu. Kebayang. Nah, skill set kita kan memang beda. Peruntukannya juga beda gitu ya. Jadi nanti mungkin ya saya juga ngajarnya nggak kayak ngajar ke anak teknik. Walaupun walaupun nih saya udah berapa tahun nih kayaknya 3 tahun deh ya, 3 tahun ngajar di FM Bisti Unpad nih. Itu pinter-pinter loh anak
bagus-bagus gitu nih asisten-asisten ini juga yang paling jago-jago di kelas saya setahun sebelumnya gitu. Jadi biasanya di kelas ini gitu ya, ada yang jago nih menonjol gitu. Itu nanti nanti next year-nya dia bakal jadi asisten gitu. Jadi berarti artinya apa? Artinya sebenarnya bidang bidang kalian ini tuh apa ya? Maksudnya gini, kalau anak teknik kan suka sok, oh gue paling teknik lah, si paling ngoding lah gitu ya. Anak Unpad mah paling juga misalnya sosial gitu kan. Enggak, ternyata emang jagonya tuh jago ya, bisa ngoding gitu. Jadi kan nanti kalian tuh akan ada di mana gue suka ngoding gitu. Nah, ya udah, kalian mengambillah lahan pekerjaan kami gitu dengan skill yang lebih hebat gitu. Gitu ya. Jadi saya ngajarnya juga akan beda gitu. Dengan beda, tapi kalau saya melihat ada skill yang lebih atau misalnya kalian minatnya lebih pengen tahu atau progresnya cepet, itu materinya biasanya saya tambahin gitu. Jadi kalau kalian saya ajak jalan nih kalian nih, yuk jalan-jalan yuk lihat pemandangan dulu. Terus kalian ternyata senang gitu, Bu, kita hiking yuk hiking. Ayo hiking, berarti lebih susah nanjak ya. Ya, Bu naik gunung. Ayo udah naik gunung, ayo kita gitu. Gitu ya. Oke, ini pekerjaan saya nih. Di apa namanya? Ada beberapa nih ya, MBTI ya, FEB lah ya. MBTI sih ya kalau di tell you ya. Jadi saya ngajar di TB itu riset lah, ada kerjasama, kadang-kadang ngajar di Telkom Business School ini udah enggak karena saya ketahuan sama dekan kenapa linear elektro ngajar di bisnis, kelas bisnis. Tapi sekarang saya bisa ngajar lagi di FEB, senang jadinya ketemu spesies lain. Terus ngajar di tell you juga, ngajar di Minus juga. Nah, sekarang ngajar di Unpad gitu ya, kira-kira gitu. Itu cuman background aja. Jadi supaya kalian tahu latar belakang saya apa. Jadi saya orangnya sebenarnya kalau mau bilang AI, eh, kalau saya nyebutnya orang elektro tuh udah bukan orang sih. Sebenarnya kita tuh setengah 3/4 mesin lah, 80% lah kita tuh mesin. Jadi logik gitu. Jadi kalau saya ngajar tuh ya di elektro, itu kayak ngelihat saklar tau. Jadi 01 gitu, orang-orangnya tuh gitu boring. Terus ya gitu, karena kita orang teknik gitu. Kalau ngajar di kelas bisnis tuh lebih orang-orangnya lebih apa ya? Lebih lively gitu. Beda sama orang teknik. Gitu ya. Jadi sekarang kita ngoceh dulu ya, ngobrol dulu, oke? Nah, sekarang kalau ada pertanyaan boleh ya langsung. Nggak nanya sama kakak-kakaknya juga boleh, kakak asisten. Nah, sekarang pertanyaannya kan gini. Jadi gimana dong, Bu? Kita belajar bahasa pemrograman. Oke, kenapa masih ada kurikulum ini? Kenapa ada kurikulum programming di FEB, Unpad? Kan udah ada AI. Nyuruh aja AI gitu. Oke, nanti kita sampai di sana gitu. Tapi sekarang kita lihat dulu. Bahasa pemrograman tuh kan kayak gini, kurang lebih ya. Ini saya capture 2024 lah kali, tapi perkembangannya more or less tuh kayak gini petanya gitu ya. Bahasa pemrograman kan ada banyak nih. Terus belajar bahasa pemrograman yang mana dong? Gitu. Nah, sebenarnya sesuai sama besarnya gitu ya. Python itu banyak banget dipakai dan dia berkembang karena udah semakin banyak komunitasnya. Jadi kalau bingung tuh nanya, ada dulu tuh zaman dulu kalian nggak tahu ya, dulu sebelum ada AI juaranya tuh namanya Stack Overflow. Yaitu ada satu website di mana orang bisa nanya dan nanti kalau kita jawab tuh dapat skor lah gitu ya. Itu kita dulu lulus tuh berterima kasih pada Google dan Stack Overflow. Kalau sekarang kalian mungkin lulus berterima kasihlah pada ChatGPT dan Cloud dan lain-lain gitu. Nah, si Python ini tuh paling menurut saya ya, bahasa paling oh lupa, tunggu dulu. Bahasa paling bisa dipelajari. Tunggu dulu ya. Sabar ya, lupa. Saya harus nunjukin ini dulu dong. Tatar perkuliahan RPS ya. Lihat RPS dulu ya, ngintip ya. Deng, deng, deng. Mana RPS-nya? Ah, oke nih. Tuh, penerapan teknologi digital, algoritmik, flowchart, em, pakai bahasa Python ya, dan C++ ya. Eh, iya kan? Karena ya bener gak sih?
C++ kan? C atau C++. Kita pakai C. Eh, kita pakai C, Bu, tapi nanti ada introduction ke C++ dikit. Soalnya kalau sebelah tuh ada C++ juga di tahun Alright. kemarin. Oke. Jadi setengah semester C++, setengah semester Python ya? Maaf, Bu, C. Oh, C. Oke. Intro Ya, sedikit ke C++. iya, begitu, Oke, Bu. thank you. Ya, 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 ya. Terima kasih. Nah, gitu. Jadi kita tuh belajar si dikit C++ sama Python. Tapi sebenarnya kalau kalian lihat si ininya ya, capaian pembelajaran prodi, intinya sebenarnya adalah apa? Logika gitu. Jadi, hmm, saya boleh, aduh di mana ya contohnya? Ini karena lagi intro, saya sedikit bercerita gitu ya. Jadi ini yang harus kalian pahami itu gini. Kalian belajar ini sama orang orang mesin nih, maksudnya bukan mesin. Teknik elektro maksudnya orang yang ngoding gitu ya, memang sekolahnya ngoding, mikirnya kan logik. Nah, logik itu kan sebenarnya alur kan berpikir. Jadi kuliah ini tuh sebenarnya yang dicari itu adalah cara kalian berpikir secara logik, membuat struktur. Jadi logik logic on top of logic gitu. Nanti ya saya tunjukin ya. Jadi sebenarnya yang saya pengen atau Prodi pengen tuh adalah kalian kalau mau memecahkan masalah, build dulu satu logic. Logiknya masuk, build another logic on top of that gitu. Jadi jangan pernah kalian tuh membuat logic di atas sesuatu tuh yang enggak logik gitu tuh nanti jadi flow gitu. Nah, jadi sebenarnya ini kan aturannya gitu kan, berpikir algoritmik, flowchart, pseudocode, apa pseudocode sih? Iya, benar pseudocode, terus strukturnya. Nah, nanti kan nextnya kita akan belajar eh, apa? Misalnya belajar prosedural, OOP dan lain sebagainya. Tapi intinya nih sebenarnya lebih ke cara berpikir gitu. Nanti bahasa pemrograman apapun, konsep dan kerangka itu yang akan berguna buat kita. Kenapa kita? Kan kalian pasti udah tahu kan, kita sekarang dianggap bahwa, wah ini ditebas-tebas sama AI ini gitu kan. Jadi AI itu musuh kita selain untuk ngejelasin ke emak-emak gitu ya. Kemarin saya lihat di FYP, ada yang bilang, wah ini sekarang kalau debat sama emak tuh ribut ngejelasin ibu ini gambarnya AI gitu kan ya. Apalah ada anak kecil naik motor, bayi naik motor lah, apalah apa ayam pakai hoodie lah gitu ya, gitu-gitu ya. Nah, sekarang orang suka bilang kita bertarung sama AI gitu ya. Nah, sebenarnya yang membuat kita tidak bisa dikalahkan sama AI itu adalah ini, cara kita berpikir secara logik dan algoritmik gitu. Karena banyak orang yang emang nggak bisa logik aja gitu loh mikirnya, makanya kadang-kadang saya bingung, kok bisa gitu sih lo mikirnya, kok bisa loncat sih gitu kan ada alurnya gitu. Nah, itu tuh di bahasa pemrograman gitu. Karena bahasa pemrograman begitu alurnya loncat, begitu logik yang nggak nyambung, dia nggak mau ngompal atau error atau hasilnya nggak sesuai gitu. Jadi kita sekarang anggap gue orang nih, tapi gue bisa mengompil ya. Nah, bahasa yang kita gunakan itu akan apapun bahasanya gitu. Kayak kalian mau belajar bahasa apapun, Prancis, Jerman, apa, Turki, Arab, itu kan sebenarnya ada grammarnya ya. Itu nanti paling grammarnya aja yang beda gitu. Tapi secara prinsip tuh kan kalau dalam bahasa ada subjek, predikat, objek itu, ini juga sama gitu ya. Oke. Nah, jadi bahasa pemrogramannya itu sih eh C dulu, abis itu Python. Oke, ya. Ini kan cerita dulu nih. Oh, lalalala gitu ya. Jadi saya sekarang balik ke sini. Nanti saya nunjukin banyak slide lain. Oke, ya. Nah, sekarang kita lihat Python tuh kenapa gede? Karena dia tuh paling intuitif, ya. Jadi bahasa kok banyak banget sih? Karena memang mereka peruntukannya beda gitu. Kayak bahkan gitu, kayak misalnya apa ya? eh, pangsa pasarnya tuh beda gitu, implementasinya tuh beda. Lalu kenapa dipilih kita memilih ini dan ini gitu ya? Kenapa? Itu karena si itu sebenarnya itu bahasa low level di awal gitu ya, bahasa pemrograman ada basic, ada COBOL, ada Pascal, ada C gitu ya, ada assembly. C itu sebenarnya bahasa low level di bawah gitu. Dia dekat sama bahasa mesin. Tapi nanti kalian belajar prinsip-prinsipnya. Oh, ternyata bahasa pemrograman tuh kayak gini gitu. Nanti
kenapa sih bentuknya begini? Siapa sih yang bikin gitu? Ngapain sih gitu ya? Nanti kita lihat. Tapi si ini kecil, si plus plus juga agak lebih besar. Kenapa? Karena si plus plus itu adalah setelah si plus si. Jadi sebenarnya dulu tuh di awal tuh ada ya itu Basic, COBOL, Pascal dan lain sebagainya itu udah nggak dipakai tuh. Tapi ini ada yang kecil-kecil, ada Haskell, ada Perl, ada Objective-C. Ini kenapa kecil-kecil? Karena mereka, ini Go nih sebenarnya bagus nih, cuman spesifik implementasinya. Nah, semakin besar itu artinya dia cakupannya makin generik gitu. Jadi bisa dipakai buat apa aja. Nah, saya bocorin dulu ya. Sebenarnya sih sama Python tuh gampangan Python. Jadi kalian tuh setengah semester pertama susah-susahan dulu nih, geger otak dikit lah ya. Tapi nanti saya akan coba ngajarin. Jadi kalian mungkin agak berat sama sintaksnya, tapi kan yang kita pakai alur berpikirnya gitu. Boleh nggak Bu pakai AI bikinnya? Nanti saya pandu. Bolehnya tuh gimana, nggak bolehnya tuh gimana gitu ya. Oke. Nah, kalau kalian lihat sebenarnya cerita nih ya, kalau dongengnya tuh dulu tuh awalnya tuh kan si dulu kan. Terus si itu tuh sebenarnya mumet. Nah, ini nih nanti kalian akan belajar. Si itu dia punya yang namanya pointer di mana pointer ini adalah satu sintaks untuk mengakses memori gitu. Bagus nggak bisa ngakses memori pakai bahasa pemrograman? Bagus aja sih gitu. Kayak kalau kita mau ke operating system, kita mau ngatur memori, kita mau optimize, kita mau bikin virus. Pokoknya yang low level deh gitu. Mau bikin robot, itu useful. Tapi kalau orang yang nggak ngerti gitu ya, maksudnya konsepsinya lemah, itu bisa mengakibatkan kebocoran memori. Memori bocor tuh maksudnya gimana sih? Memori bocor. Kalian pernah dengar nggak sih memori leak gitu kalau di programming? Misalnya, wah ini ada memory leak nih. Nah, apa tuh maksudnya? Memory leak itu adalah pada saat kalian punya memori nggak sih di di laptop? Coba sekarang kita lihat. Nih, sekarang saya tanya ya, malu dapat 8 giga di sini aja lah. Oh ini. Nih ya. Ih, nggak terlalu jelas ya. Di mana ya? Sini aja lah cukup. Nah ini. Alicia, Kayla, coba di mute dulu sayangku. Di mute dulu ya, Alicia. Oke, sip. Lihat ya, ini kan ada memori nih 8 giga. Em, memori apa sih ini sebenarnya? Ini RAM kan? Sebenarnya kalian punya RAM mana sama punya ROM, read only sama random access memory. Nah, semua memori itu kan nanti dipakai ya kalau kita menjalankan apa nih? Kalian kalau pakai komputer ada program-program atau aplikasi yang berjalan kan? Nah, kalau kita coding pakai C, itu tuh kita misalnya mau pakai memori itu bilang gitu, kita alok nanti kalau udah di dialog gitu ya. Nah, kalau nggak pintar makainya atau nggak rapih, itu memorinya habis. Nah, biasanya sistemnya jadi shutdown gitu. Sistemnya jadi shutdown. Jadi at- itu nanti jadi masalah security lah, jadi masalah keamanan dan lain sebagainya. Karena si ini bikin pusing gitu ya. Tapi dulu nggak ada pilihan, semua orang pakai C. Dibuatlah C++. C++ itu memudahkan untuk dan dia arahnya nah nanti kalau kalian belajar OP pakailah C++ ini. Nah, dia manajemen pointer sama memorinya lebih mudah. Tapi ini masih tetap lebih susah, makanya orang menciptakan Java. Oke. Java lebih gampang gitu, Bu. Enggak. Saya dulu wah, saya puluhan tahun pakai Java loh itu. Dengan penuh penderitaan ikut training berapa kali ngajarin Java, pakai Java. Tapi nanti kalian belajar deh. Ya kan karena ya pemrograman dua belajar Java kan? Ya. Nanti Iya, kalian buat. belajar Java. Tanya aja sama kakak kelasnya. Java itu kalau saya kalau pakai Java tuh kalau coba ada project besar atau ngajar. Alamak, Java tuh verbose gitu. Tapi dia sangat rigid for apa ya untuk sistem yang gede. Java tuh jadi. Tapi kan kalian mau nggak sih misalnya kalian pak mobil nih, kalian misalnya ke kampus nih orang kaya. Kalian punya Alphard nih, Alphard misalnya mobil. Ke kampus gitu, praktis nggak? Enak nggak? Enak. Bisa tiduran. Parkir gampang nggak? Macet gede iya. Enakan naik apa? Enakan naik go ride kalau kata saya.
Python tuh si GoWrite itu gitu. Java tuh astagfirullah gitu ya. Jadi si Python itu sangat-sangat mudah, gampang. Jadi kalian nanti susah dulu belajar C. Nanti setengah semester berikutnya belajar Python tuh, ih gampang banget, gue ngapain belajar C gitu. Dan nanti kalau udah bisa Java juga, ih gue kalau saya kalau harus bisa dicoba di Python dulu nggak pakai Java. Java tuh kalau memang misalnya udah mau bikin enterprise gitu, yang memang menggila harus OOP, baru pakai Java. Begitu, oke? Kalau ada pertanyaan boleh tanya ya langsung ya. Nah ini skornya, ini 2024 nih. Udahlah, kalau kalau secara umum udah ada bahasa baru, udah apa. Tapi ini saya secara umum mau ngejelasin kenapa rankingnya gini gitu ya. Kalau kalian perhatiin, yang mesti kalian perhatiin adalah ap- platform apa yang bisa dipak, platform apa yang bisa menggunakan bahasa ini. Nah, kalau kalian lihat, ini ya yang gambar ini web bola ini tuh artinya web. Kalau itu berarti desktop ya, ini desktop gitu. Jadi Python tuh bisa buat website atau web application gitu ya. Sama dia buat desktop. Dan ini tuh ya udah sih gitu. Maksudnya kalau kalian mau bikin aplikasi atau mau bikin app apalah gitu ya, atau mau bikin plugin, mau bikin itu tuh udahlah Python udah oke gitu. Nah, sih yang saya bilang dia kan lebih low level ya. Nanti saya ceritain apa sih low level gitu. Eh, Lebih low level. Itu dia bisa bikin buat di handphone, desktop sama ini apa nih yang gambarnya kayak kutu. Microcontroller. Microcontroller itu apa sih, Bu? Microcontroller kalian tahu nggak sih kayak pernah lihat nggak sih kalian kayak Arduino gitu ya? Board-board yang kayak gini loh. Nih, taruh dulu. Ini yang kayak gini, bangsa benda-benda. Nah, ya Arduino sih nih kayak gini nih. Ini kayak gini ya, apa ya, SP32 lah, apa microcontroller tuh jadi apa ya, chip di mana dia punya komponen-komponen dan kita bisa kontrol untuk apa ya, untuk very 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 specific task gitu. Bedanya sama komputer apa? Beda lah, dia nggak punya CPU, dia cuma punya memori sama rangkaian kayak Arduino. Gini tuh microcontroller. Nah, C bisa dipakai buat ngoding di microcontroller. Bu, kenapa pakai microcontroller sih? Kenapa nggak pakai komputer aja? Lihat ya, ada macam-macam kan. Ada ARM, ada VER, Atmega, segala macam. Ada programmingnya kan juga gitu ya. eh karena mereka tuh super spesifik gitu. Misalnya buat robot, buat mesin kopi, buat cash register, eh tuh dalamnya tuh adalah rangkaian di mana sebenarnya kan kalau komputer lebih general kan. Jadi dia punya arsitektur, dia menyelesaikan permasalahan general gitu. Dia bisa ngejalanin aplikasi, bisa ngerunning OS dan sebagainya. Kalau di sini tuh nggak ada operating sistemnya. Jadi dia cuma punya komponen-komponen aja. Which is apa kelebihannya menurut kalian? Ini ada CPU ya. Ada CPU tapi kecil lah ya. Ini kecil-kecil lah, pokoknya mungil-mungil itu. Kelebihan mereka adalah cepat gitu. Jadi kalau saya bilang low level, bahasa low level, itu artinya dia susah tapi cepat. Begitu. Itu jadi kayak gimana ya? Kayak kalian main-main ke Jawa gitu. Ke Jawa ya. Ke mana ya? Ke Jogja gitu atau ke Solo gitu. Bahasa low level mereka tuh kan pakai bahasa Jawa. Kalau nawar atau apa, ada kan suka di TikTok yang belanja biar dimurahin pakai bahasa Jawa diganti oh semua gitu. Nah, itu kan lebih gampang pakai bahasa Indonesia tuh high level, lebih deket ke bahasa kita kan. Cuman kalau mau lebih susah pakai low level, jadi lebih cepat ngerti, orang lokal lebih ngerti gitu. Ya gitulah. Nah, kita tuh ngomong sama mesin. Mesin tuh lebih ngerti bahasa sih daripada bahasa Python, Java dan lainnya. Itu bagi dia terlalu tinggi, terlalu manusia, makanya jadi lambat gitu. Nah, Java itu bisa semuanya kecuali microcontroller. Java tuh kalian mah masih lah belum lahir ya tahu tahu handphone Nokia nggak?
Zaman saya kuliah tuh ada handphone Nokia ya, yang kalau ditabrak truk juga kayaknya nggak mati tuh. Nokia tuh nggak bisa mati ya handphonenya. Java tuh jalan di Nokia. Jadi apapun yang ada Java Virtual Machine itu bisa bikin coding di situ. Makanya dulu zaman dulu waktu saya masih kuliah, itu ada game di handphone tuh, itu bikinnya pakai bahasa Java tuh. Begitu ya. Nah, C++ itu juga sama, masih bisa di mobile dan desktop dan si microcontroller. C Sharp. C Sharp apa? Pernah dengar nggak? Nah, C Sharp itu beda tuh namanya. C Sharp itu kayak namanya kayak C kan, tapi dia mirip Java, tapi buatan Microsoft. Nah, saya tuh gak gitu suka Microsoft. Jadi dulu belajar C Sharp tuh yang Microsoft gitu. Padahal terus nggak mau gue C Sharp padahal karena susah kayak Java mirip banget. Nah terus ada R tuh kenapa cuman desktop? Kalau kalian nanti arahnya misalnya data scientist, eh data analisis gitu, pakai R, mantap itu spesifik buat scientist emang, scientist data gitu ya. Terus ada JavaScript, JavaScript ngetop banget nih. Dia emang bisa buat mobile dan cepet. Dia very lightweight dan cepet. Terus ada PHP, Go, dan Swift. Nah gitu ya ceritanya. Nah sekarang kita ngomongin karir. Oke. Ah, jadi kita belajar apa gitu. Nah inget, kita tuh sebenarnya di kuliah ini belajar logika berpikir. Oke. Jadi eh, mengasah mengasah skill terpenting yang AI itu sebenarnya suka gila. Kalian, saya punya temen ya, dia tuh suka banget pakai AI, sama dia suka disiksa gitu AI. Aduh, di mana ya? Tunggu ya, saya cari dulu ya, sebentar. Jadi dia gini, dia nanya, jadi si AI itu di dalam ChatGPT itu bodoh. Jadi kalau orang belajar eh ChatGPT, tunggu ya. Oke, tunggu ya sebentar ya. Tunggu ya. Saya coba kirim ini bentar. Kan lagi ngobrol ceritanya. Hmm, aduh, gimana sih caranya ngirimnya? Oh, gini aja, saya screenshot ya. Ah, oke. Jelek, jelek, jelek. Tunggu. Sabar. Pada puasa, pada ini nggak sih lemes? Pada ngantuk nggak ya ini ya? Hmm, tunggu bentar. Saya mau ngirim gambar dulu. Sabar, bro. Tunggu dulu ya. AirDrop. Oke. Mana? Oke. Tunggu dulu ya. Mana, 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 mana. Eh, 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 Nah, ini. Ini ya contoh ya. Nih. Dia suruh how many are in raspberry. Dia bilang dua R di dalam raspberry. Kalian lihat aja pakai mata sendiri. Ada berapa itu R-nya? Ini nanya ChatGPT. Oke. Jadi maksudnya gini. Karena dia tuh gak logik, gitu. Jadi kalau misalnya kalian segala nyuruh, nanti saya buktiin lagi deh. Ya tapi kan itu sekarang Bu, kalau nanti pasti lebih pinter ya. Iya, tapi kalian mau nunggu nanti. Kalau dia lebih pinter, kita nggak ngejar, ya gimana? Lebih bodoh, lebih dikena hantam lagi kita. Jadi kita tuh sebenarnya sekarang harus nge-build skill yang nggak bisa dihantam AI. Atau pada saat mereka sudah sampai ke sana, kita lebih jago. Ngerti nggak? Jadi jangan jangan dari sekarang kalian mengandalkan mereka gitu. Udah mah logiknya flow, kalian nggak punya data. Jadi kalian nggak punya kerangka atau struktur untuk berpijak gitu. Kalau kalian punya kerangka yang kokoh untuk berpijak, si A ini kalian jadiin, kalian pernah tahu kodam nggak sih? Kodam. Nah, si A itu kalian jadiin kodam aja gitu. Kalau kodam kan bukan bukan tokoh utama kan? Dia kan cuma jagain kita. Kalau yang percaya kodam, tapi saya suka menghayal. Gue punya
guardian angel or some heroes apa gitu yang nggak ngerti. Itu mereka cuma ngejagain aja gitu. Jadi kerjaan-kerjaan yang emang udah misalnya apalah ngerapiin tabel. Tapi isi tabelnya kalian harus tahu gitu. Coding, bikinin rangkanya aja, terus dicek bener nggak loh. Lu jangan gila loh gitu. Oh, suka gila, percaya deh. Nih segila ini. Dia bilang, I need to wash my car. The car wash is 10 100 meters away. 100. Should I walk or drive? Walk kata dia. Lah gue mau cuci mobil. Tapi lihat logik gak deh gitu. Tapi kata dia lebih pinter sih ini katanya. DeepSeek is not so stupid dia bilang. Kalau DeepSeek dia mikir nih, mikirnya lama dikit kali ya 4 second. You should drive because the car needs to be at the car wash to be washed. Walking there without the car would accomplish the task gitu. Lebih logik sih DeepSeek daripada ChatGPT. Nggak tahu sih dia pakai versi ChatGPT yang mana, cuman saya lebih sering pakai ChatGPT karena udah sering ngobrol sama ChatGPT, si ChatGPT itu jadi tahu gitu saya kebiasaan saya, misalnya saya suruh bikinin ini dong reply buat klien yang ini dong, bikinin kurikulum buat murid yang itu dong gitu. Jadi bisa suruh gitu. Nah, itu tuh cara menggunakan AI itu kayak gitu, you are the boss gitu. Kalian tahu kan ada Copilot yang punya GitHub. Kenapa namanya Copilot? Because we are the pilot gitu. Don't give the seat to AI. Caranya gimana? Lu harus pinter gitu. Lu harus logic. There's no way gitu. A itu A itu lu bantu doang, yang decide gua. Logic logic is uh, my best traits gitu because I'm human gitu. Nah, kalau human tapi nggak logik gimana nih? Seperti di mama Facebook ayo. Saya juga punya Facebook sih. Tapi kan mama Facebook kan suka nggak logik kan, kayak gila gitu. Misalnya bikin apa argumen marah-marah apa gitu, terus yang diomelin apa, isi ibu teh mikirnya teh alurnya gimana sih? Nah, jangan kayak gitu gitu. Nah, ini kayak gitu ya kira-kira ya. Hmm. Udah kemana-mana banget deh gue cerita nih. Dah, sekarang sekarang kita lihat, agak buram dikit apa ya, gambarnya susah cari yang bagus. Sekarang karir ya. Sekarang saya mau nunjukin. Jadi gini, dalam programming itu tuh kayak ada penjurusan. Kalau saya lebih suka ngomongnya personality. Nah, kalau kalian tanya, Bu Marisa, apa sih jagonya? Jagonya apa ya gue? I I can declare myself as a full stack programmer. Full stack programmer itu adalah saya bisa semua bahasa. Dengan catatan gue boleh lihat sintaksnya gitu. Saya Bu Marisa, JavaScript, wes gitu. Saya paling fluent itu Python. Tapi kalau saya suruh JavaScript, kasih dulu sintaksnya gitu. Jadi logiknya udah ada, tapi ngomongnya gimana gitu, ngerti nggak? Nah, kalau kalau elektro ya lo harus bisa semua bahasa, gile sekolahnya itu gitu. Tapi kalau kalian ya boleh milih gitu. Nah, karir-karirnya itu ada, ini tuh semua punya personality gitu. Setiap kerjaan ini tuh personalitinya beda. Front end web development itu adalah seperti contohnya apa ya? Kalian tahu website kan? Itu kayak front desk lah gitu ya. Di mana dia itu mikirin eh, front desk itu kan harus menyambut tamu kan, harus desain, harus bisa. Jadi kalau saya kalian bikin website tuh front end tuh di bagian yang mendesain tampilan yang langsung dipakai user. Jadi kalau kalian merasa punya app, terus merasa appnya jelek, marahin si front end, orang front endnya gitu. Kalau saya ngoding front end bisa, back end bisa, tapi jelek gitu front endnya. Ngodingnya bisa tapi nggak bisa desain. Nggak tahu gitu. Paling ngerti, oh gue tau lah dua, dua warna gitu. Tapi jelek, tipografinya jelek. Nah, front end itu dia harus bisa JavaScript, atau TypeScript lah. Tapi intinya tampilan. Jadi kayak kalau saya lebih suka tampilan Tokopedia daripada Shopee, atau lebih suka tampilan BNI daripada BCA, itu front end developernya tuh. Kalau orangnya ruwet, desainnya ruwet gitu. Tapi kalian ngerasa nggak sih, sebenarnya front end-nya si GoPay itu jelek, kalau Gojek bagus lah. GoPay itu kenapa sih aneh loh? Saya setiap kali pakai GoPay itu suka, apa gue yang juling sih?
Gue cuma mau transfer aja bingung loh di mana gitu. Jadi GoPay itu gak ngerti developernya beda apa jelek aja gitu. Maaf bro. Ya supaya masukan sebagai user. Nah sekarang kita ngomongin jadi front end itu lebih ke customer ya, ketemu sama user lah gitu ya. Back end, nah itu beda personality. Back end itu di mana ada, jadi gini, kalau digambar ya, pakai apa dong warnanya? Pink. Ya, ini ada front end, ada back end. Ini sebenarnya di sini tuh ada middle layer sih, gitu ya, middle layer. Nah, kalian pernah dengar kira-kira arsitekturnya gini lah ya, back end. Nah, back end tuh biasanya di back end tuh ada database, gitu. Jadi yang ngurusin eh performance system, arsitektur, maintenance, database, all of that itu adalah back end. Nah, itu biasanya pakai Python, Go, Ruby, Scala, Java, JavaScript dan sebagainya. Jadi back end itu saya lebih ke back end gitu. Pada saat disuruh ngerjain front end, eh jadi permasalahannya tuh beda gitu. Kalau back end problemnya gini. Kalau usernya banyak gimana? Kalau database-nya desainnya jelek gimana? Tabelnya masih nambah lagi nggak? Cross tabelnya gimana aturnya? Gimana biar cepet ya? Terus gue apa namanya rulesnya mesti gimana ya biar biar kalau orang akses eh apa namanya nge-searchnya nggak bolak-balik gitu misalnya gitu ya. Itu back end tuh. Kalian bayangin deh misalnya bikin aplikasi kayak Gojek, Grab, dan lain-lain. Itu susah apa gitu? Karena yang usernya banyak, yang akses banyak gitu ya. Ah, itu back end. Jadi kalian bayangin aja kalau di restoran front end itu waiter yang atau yang server yang ngebawain makan, backend itu dapur. Kayak kalau Gordon Ramsay itu kan kayak medan perang tuh kan di belakang tuh. Wah gila nih buang ayam mau gosong apa duar 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 itu backend tuh kayak gitu emang. Jadi orang backend tuh apa namanya challenge-nya tuh adalah operasional. Iya semua juga operasional. Kalau front end itu challenge-nya desain. Bisa kita pakai dua-duanya bisa. Cuman biasanya jadi so-so hasilnya. Karena itu harus satu tim gitu. Cuman personality front end sama back end beda. Kalau front end itu permasalahannya gini. Coba ya saya tunjukin ya. Biar biar kebayang. eh aduh kok lupa ya. Tunggu. Lupa websitenya apa ya. Oh, dev. Saya kan udah coding berlama-lama ya, lama. Cuman emang karena saya adalah orang back end, terus saya ikutan ini, Migran Edan. Ini kalau kalian lihat kurikulumnya nih, ini front end nih, JavaScript. Sementara saya tuh di robotik kan, kriptografi lah, robotik lah, blockchain lah, arsitektur lah, komputer gitu ya. Ini bayangin, challenge-nya front end itu saya tuh sampai nggak ini loh, nggak sanggup gitu. Em, ini ada skornya lumayan nih 93. Jadi gini, front end itu harus bisa ngebedain font, Terus kalau dikasih tugasnya misalnya ini harus ada tiga gambar, sebelahnya ada huruf. Hurufnya tuh fontnya harus persis, besar tebelnya, besar kecilnya, konsistensinya, warnanya, backgroundnya. Lihat saya bikin aja gini tuh nggak sama gitu. Padahal cuman gini kayak kalian pikir kan kayak ngetik Word kan? No way. Ini ada codingnya gitu. Nah, challenge-nya orang front end, tunggu, sabar. Eh, itu adalah itu detail-detail kecil. Saya mau nunjukin dulu ya, ada coding dikit ya. Sedikit. Kan hari ini, nih kayak gini deh. Ya, eh nih kayak gini ya. Dia bilang, lu bikin kayak begini ya, gitu.
nggak mau tahu harus gini. Kalau dia di desktop, kalau di mobile atau misalnya disempitin atau di mobile dia harus bisa scroll kayak gini, lu bikin gitu. Gitu. Nah, kita ada dia kasih gambarnya. Ini kalau kalian bisa dapat klien ada backgroundnya, ini detail loh. Ini background harus ada. Terus apa icon-iconnya harus persis dan lain sebagainya gitu. Nah, ini codingnya. Coba ya, saya tunjukin dulu ya. Itu untuk front end ya. Nih, kayak gini codingnya. Gampang lah ih, cuman kesel gitu. Jadi saya tuh kalau ngoding front end tuh, ya ampun seriusan kalau developer tuh kayak gini gitu. Kalian suka nonton nggak sih di TikTok tuh ada loh orang yang dia jago banget kayak gini. Dia bisa niru misalnya kayak aplikasi eh, mobile BCA gitu ya, atau BNI, atau misalnya nggak tahu lah, whatever website lah gitu ya. Dia tiru loh. Jadi mana dia tiru aja misalnya warnanya, fontnya, terus nanti dijajarin sama tau. Itu tuh kayak gini ngodingnya. Jadi kita bilang nih, font family-nya apa, font size-nya apa, background-nya warna apa, size-nya berapa, di tengah apa, ke apa flow-nya ke vertikal apa horizontal. Dan itu untuk semuanya tuh harus dikasih rules-nya gampang. Ini tuh maksudnya buat saya yang orang backend, kan tinggal di setting-setting aja lu gila apa susahnya. Terus ini juga tinggal nulis aja kan teksnya. Tapi enggak tahu. Jadi kadang-kadang tuh kalau misalnya dia kayak tadi ya numpuk misalnya, dia punya punya ada frame lagi. Itu kalian mesti bikin div lagi, div lagi, div di dalam. Kayak gitu. Jadi kebayang nggak sih maksudnya the the challenge-nya tuh beda gitu. Sama programming. Jadi nanti kalau ada orang bilang gue ngoding, ah, lo ngoding apa gitu. Beda gitu. Itu kayak orang Jerman sama orang Prancis kenapa bahasanya beda tuh karena orangnya beda. Orang Prancis mah gitu ya. Banyak gombal-gombal bla bla gitu. Kalau orang Jerman kan lebih makanya grammarnya juga beda gitu. Nah, ini sama kayak gitu. Oke, udah. Sekarang mobile development. Ah, Bu, saya mah pengen bikin app aja. Nah, app ya. Challenge-nya jadi app programmer adalah ini bahasanya kan ada Swift, Swift, Java dan lain sebagainya ya. Kalau program mobile itu kalian akan harus bisa membuat aplikasi yang terbatas storage, speed. Pokoknya resource computationnya terbatas karena kalian kalau bikin aplikasi buat buat smartphone, user nggak mau tuh kalau aplikasinya gede. Kayak saya nih handphone udah penuh nih. Yang game yang gede-gede tuh saya hapusin terus app-app yang gede tuh kayak alah aplikasi pajak, aplikasi dokter gigi. Tuh kalau udah 200 mega tuh udah kesel tuh. Udah mau pokoknya udah mau deket ke giga udah benci gue hapus gitu. Nah, orang yang bikin mobile development harus bisa bikin app yang ringkas. Kalau enggak nanti user nggak mau download. Terus dia harus terbiasa gimana biar loadingnya nggak lama. Kalian suka nggak sih ngeload aplikasi yang lama gitu? Bukan masalah handphone yang udah kentang, tapi emang si app-nya tuh lemot gitu. Kalau kemarin saya lihat ada kan yang suka nganalisis app My Telkomsel tuh, aduh mah berat tuh My Telkomsel. Habis dia segala ada sih lah kayak gitu gitu. Itu tuh kurang kurang apa? Kurang bagus gitu. Ntar ya, saya sambil ngecek dulu ya. Sambil ngecek yang di rumah sakit dulu nih. Kacau, kacau, kacau. Sebentar, lagi diantar. Jadi ibu saya itu terjadi permasalahan jantung bolak-balik masuk IGD. Nah, terus permasalahan saya juga harus kerja kan. Jadi ya gitulah antara mikirin masuk rumah sakit sama terus kerja gitu. Begitu ya. Kayak mobile development. Sekarang, tapi misalnya kalian, ah gue pengen bikin game. Oh, kalian pengen bikin game. Ada tools yang bisa bikin game cepat, bisa nyuruh AI juga. Tapi the fun of creating game, misalnya, ah mau pengen bikin game apa kayak Roblox gitu. Itu seru loh gitu misalnya. Atau pakai Unity. Nah, game development tuh biasanya nggak bisa sendiri, kecuali gamenya sederhana. Kayak misalnya, aku mau bikin game tic-tac-toe dah gitu. Atau mau bikin game yang gitu-gitu deh ya. Misalnya board game, yang bukan board game, yang gampang itu bisa. Tapi kalau misalnya kalau mau bikin game kayak Valorant, apa sih game? Apa ya? Mobile Legend gitu, itu harus satu tim. Karena ada yang mesti bikin desainnya kan.
tokohnya, asetnya. Ih, susah tau bikin game. Ini harus satu perusahaan, different species. Nah, desktop application tuh biasanya kita nih, pada umumnya desktop application atau sistem programming. Sistem programming itu kayak yang saya bilang tadi yang spesifik. Kayak misalnya bikin em, khusus gitu ya, astronomi nih mau ngolah data bintang gitu. Itu lebih ke R sih sebenarnya. Atau mau bikin robot nih, atau mau bikin embedded system kayak misalnya smart coffee machine apalah gitu yang lebih ke sistem lah ya. Oke? Gak ada pertanyaan nih. Alright. Dah, sekarang dongeng lagi. Sekarang, sebenarnya bahasa apa paling populer? Kalau kalian lihat ini dari sini, setelah saya jelasin, kalian bisa lihat nggak? Ini perusahaan-perusahaan besar. Ini unique visitors per month-nya udah nggak relevan ya. Ini udah lama banget datanya. Cuma saya mau nunjukin ball of park-nya dulu aja gitu ya. JavaScript itu biasanya dipakai buat front end. Lihat, front end itu semua JavaScript. Weh, gitu kan. JavaScript tuh variannya banyak loh, macam-macam. Jadi kalau kalian ngomong JavaScript, oh, ya ada Node.js lah, ada apa gitu ya nanti lagi ya. Nah, back end itu bisa beda-beda tuh. Ada sih C++, Go, Java, Python, ada yang pakai Haskell, ada yang pakai Erlang, ada yang pakai Perl, ada yang pakai Django, terserah gitu ya. Tapi kalau kalian perhatiin, lihat, sebenarnya yang mesti kita pikirin dari suatu sistem yang besar, itu adalah cara kita mengatasi beban. Beban itu apa sih kalau di website? Kunjungan. Jadi pada saat misalnya Topet nih, banyak yang beli ini, atau Shopee gitu ya. Kalian kebayang gak sih, itu Shopee itu yang visit berapa hari, berapa banyak orang dari mobile, dari web app sama mobile app. Ada yang check out lah, ada yang jualan, ada yang nge-live. Bisa ngebayangin gak sih sistemnya segede apa gitu? Nah, itu tuh yang gila tuh emang bagian front end mabok tuh ngedesain. Karena kalau pakai Shopee kan edan kan itu ya. Bisa bayar, bisa payment, bisa kirim kurir, bisa ngapain lagi sih? Bayar, bisa transfer ke halamak, bisa affiliate, bisa segala lah edan gitu ya. Bisa top up pulsa gitu ya. Nah, itu kan si front end nggak bikin tuh back end yang modar banget tuh. Makanya setiap Google, Facebook, YouTube samanya itu mereka punya arsitektur dan toolsnya mereka. Mungkin ini udah berubah sih ya. Tapi secara prinsip kalian bisa lihat kan. Back endnya tuh kalau front end gitu-gitu aja sih gitu ya. Cuman kalau back end tuh biasanya beda. Tergantung mereka tuh servisnya apa. Nah, kalau kalian lihat ya, misalnya Google. Google tuh kan yang visit banyak. Nah, berarti server Google itu tidak mungkin satu kan. Kayak misalnya kalian lihat, wah langsung lapar, misalnya mie gacoan nih, gerainya kan nggak satu kan. Gimana kalau gerainya satu orang semua beli ke situ gitu. Jadi dia punya banyak gerai gitu. Ini juga sama. Google juga dia punya banyak server untuk nanti sama dia tuh ada balance load-nya dibagi-bagi mana user ini ke server mana gitu diatur sama dia supaya nggak ngantri, nggak loading, nggak lama gitu, nggak kacau. Nah, nanti masalah sinkronisasi tuh urusan back end susah juga tuh urusannya. Begitu, oke. Udah ya, ini umur coding mah kapan aja bisa. Nah ini, nah gitu ya. Nah jadi gitu ya. Personality ada back end, ada front end, ada mobile, ada 3D atau game, ada high performance. Jadi lebih ke matematik kayak saya ngoding apa ya? Hmm, Robot gitu atau apa? Kriptografi. Ah, itu kan harus cepet tuh. Itu high performance tuh. Tuh. Atau machine learning lah kalau gitu, kalau sekarang misalnya. Nah, itu juga harus pilih bahasanya apa. Bisa C++, Java, assembly apa gitu. Oke ya. Oke, sebentar sambil cek-cek ini. Kayak gitu ya, taruh.
Oke, udah. Em, Sekarang kita lihat bahasa pemrograman. Ini udah archaic sih ya. Ancient, archaic, old fashion, whatever you say lah ya. Tapi kalian lihat ya, ini HTML sih. JSP itu Java Server Pages. Tapi kalian lihat deh strukturnya, bahasa pemrograman tuh banyak tag-tag ya. Ini kan dia diselipin ya. Sebenarnya bahasa JSP-nya tuh ini nih. Yang outprint line, paragraf hello there, paragraf ini. Ada kurung segitiga sama persen gitu ya eh, untuk body, untuk bodinya gitu. Dan dia diselipin di dalam HTML. Dia untuk website. Tapi kayak gitu ya, kritik nggak? Kritik nggak? Males ya ngetiknya. Nah, sebenarnya AI bisa disuruh bikin yang gini gitu. Tapi kalian ngerti gitu. Saya ini buat apa nih? Buat apa nih? Buat apa? Kan kalau kita ngetik kan sebenarnya suka ada suggestion ya. Kalau ngetik kadang-kadang emang si editornya kayak Visual Studio Code kita baru ngetik sedikit sama dia dikasih pilihan kan lu mau ngetik apa sih gitu. Div class apa. Tapi kadang-kadang ada AI yang suka ikut campur gitu kan. Eh, Sinilah gue bikinin satu. Itu kadang saya suka kesel juga tuh. Diam gitu kan. Matiin dulu. Jadi kalau belum perlu bantuan dia lu diam aja nggak usah ngatur gitu. Kalau malah jadi bingung. Taruh matiin dulu. Mana tadi? Itu ya. Itu JSP. Perl. Nih. Ini kalau kalian nggak kalau kalian nggak pernah tahu denger Perl, ini tuh emang bahasa kuno eh. Kalau di bahasa kita tuh kayak Sanskerta ya. Bahasa Sanskerta. Jadi saya dulu waktu kuliah di ITB tuh punya dosen namanya Pak Budi. Pak Budi ini tuh baby boomer. For your information, your reference. Pak Budi, alah mak. Pak Budi baby boomer, saya Gen X, kalian Gen Z kan? Nah, si Gen X ini pakainya Java, C++, sekarang Python. Pak Budi ini pakainya Perl, ay. Jadi si baby boomer ini pakainya Perl dan emang si Perl ini tuh kayak sajak gitu. Kalau kalian pengen nyoba gitu ya. Jadi bahasa pemrogramannya tuh kayak sintaksnya tuh kayak kenapa gini sih gitu kayak sajak aja gitu. Tapi what is very powerful about Perl itu adalah dia tuh bisa meroses data yang sangat besar. Jadi kayak mencari mencari pola, memfilter data, mengcleaning data gitu. Data apa sih Bu? Emang banyak. Misalnya kalian mau proses data dari Twitter. Kalian mau lihat sentimen analisis kan sekarang gitu kan? Kita ngambil data banyak, kita analisis gitu, atau masukin ke AI gitu, ke machine learning lah ya. Nah, itu tuh kan harus diproses. Tunggu ya, saya mau nunjukin ini. Tunggu ya, sabar, 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 sabar. Aduh, lupa, Ada nggak ya? Oh, iya kayaknya. Lama nggak ada, apa ya? Hmm, tunggu. Oh, tunggu. Ih, barusan kepikir, ih pengen minum, bentar ya mau ambil kopi. Ya Allah, bagaimana cara? Nih, nih kalian kalau dikasih data kayak gini mau ngapain? Ini data, dapetnya dari Instagram nih. Hah, gimana? Terus kalian disuruh gini, coba dong cari ada berapa user, followernya berapa, ada berapa posting, like-nya berapa. Oh, cari. Ini kan harus diproses kan? Ini tuh kalau kita rapihin, dimasukin ke editor, terus kita bikin kayak strukturnya di tab, terus udah kasih baris gitu, dirapihin. Itu tuh kurung masuk ke, jadi masuk kayak eh, struktur masuk ke struktur lagi gitu. Ini mau pakai bahasa apa, Sok? Kalau ada data gila banyak gede gini, Python pasti atau Perl. Ini jagonya dia si Pearl nih, walaupun bentuknya aneh ini.
Ya gitu ya. Oke. Java. Ah, ini. Semester depan nih belajar Java nih. Hah. Lihatlah betapa gila. Kemarin lupa di save. Ada di LinkedIn. Orang kan kalau ngeprint ngeprint aja kan ya. Udahlah print lah. Yang penting kacamata. Ya mau udahlah gitu. Ya udahlah print aja gitu. Ini mah enggak loh. Sistem out print line Jadi nanti kalian kalau ngoding Java harus bikin kelas dulu. Nama filenya harus sama dengan nama kelasnya. Lalu kalian harus public static void main, harus string kurung buka kurung tutup kotak args. Harus kurung kurawal, baru sistem S-nya besar, titik out, titik print line. Ini mau ngeprint doang. Hafalin dah gitu. Migrain kan. Nah, tapi jangan salah. Nanti kan semester depan kita belajar OP. Si Java tuh kenapa begini? Karena dia memang punya filosofi yang berbeda dengan bahasa pemrograman yang lain dan peruntukannya juga dia beda. Kalian akan merasakan kebahagiaan sedikit pada saat menggunakan Java di level enterprise karena si Java ini kan kalau di orang kali baby boomer kali ya atau ya baby boomer deh, Gen X dikit lah ya. Mereka itu well plan gitu. Jadi strict. Java tuh nggak bisa. Jadi dia selalu bilang, lu yang jelas, lu harus ada kelasnya. Lu nggak boleh define sesuatu tanpa aturan gue gitu. Jadi di Java tuh semuanya tuh apa ya, strong type istilahnya. Strong type itu type ya, strong type language. Jadi bahasa pemrograman tuh ada yang gini, ada yang strong type, strongly type lah ya. Ada yang weakly type. Maaf ya tulisannya jelek. Ini UI. Ada yang weakly type. Nah, untuk bocoran, saya tuh nggak suka bahasa-bahasa yang weakly type. Apa sih Bu weakly type? Contoh. Nah, strongly type itu contohnya Java. Tapi jadinya bahasa jadinya dia tuh kebanyakan penjelasan gitu kayak ini kelas ya. Harus dia tuh public dan dia static dan dia void ya. Dan dia main nih lah. Dan dia string dan args ya gitu. Itu strongly type. C++ strongly type karena dia akan bilang gitu. Ini gue lagi bikin function. Ini adalah looping. Ini adalah bagian dari programnya gitu. Jadi mereka tuh secara jelas ini tipe variabelnya adalah integer. Yang ini adalah string. Mereka define dengan jelas gitu. Ini kayak orang dia tuh udah apa istilahnya? Udah jelas gitu dia mau gimana gitu. Kalau yang weekly type tuh yang ya gimana nanti deh, oke lah, ikutlah gitu. Nah, contoh weekly type tuh JavaScript sama PHP tuh saya nggak suka tuh. Karena di JavaScript tuh suka bisa bisa berubah tahu. Misalnya tipe variabel nih. Di variabel kan ada tipenya. Dia tiba-tiba bisa dari 6 numerik bisa berubah jadi teks gitu di tengah-tengah, tergantung konteksnya. Tapi bagi sebagian orang atau sebagian implementasi itu malah enak gitu karena ih, dia menyesuaikan gitu. Tapi kalau ada error botak itu nyarinya karena kita jadi bingung. Kayak nggak ada error padahal di tengah-tengah itu sudah dia udah ganti tipe gitu. Nah, di situ letak error ya. Itu stres lah. Nah, ini Java tuh kayak gini. Good luck ya. Sukses deh gitu ya. Nah, PHP ini kayak gini. PHP-nya mana, Bu? PHP itu biasanya diselipin di HTML. Ininya HTML. HTML kenapa sih kayak gini? Nah, namanya kan HTML itu kan Hypertext Markup Language. Jadi dia hypertext tuh karena dia bisa mengupgrade tampilan teks di browser, tapi pakai markup gitu. Jadi harus ada HTML buka, HTML tutup, eh, kepala head head body body PHP tuh di dalamnya. Nah, PHP tuh kalau mau ngeprint tuh ya gini. PHP echo hello world atau misalnya mau bikin perintah get gitu ya. Get atau panggil function gitu gitu. Tapi bayangkan panjang gitu. Ini semua bahasa untuk ngeprint ke layar. Ini apa? Ini C. Nah, nanti kita belajar ini. C itu bahasanya rapi. Kalian bisa lihat nggak sih? Ini sama ini.
Kalau saya bisa melihat ini kayak ngeliat orang gitu. Nah, ini kalau ibu-ibu Facebook dikit, ini kayak bapak saya dulu zaman kerja di Telkom, rapi gitu, pakai dasi, lurus gitu, pakai manset, rambutnya disisir gitu. Biasanya sih nggak bayang gitu lihat rapi gitu, cuman memang kriptik gitu, bayang gak kriptik. Jadi kayak, print terus udah gitu harus ada titik koma. Ini tuh sebenarnya sebenarnya ini nggak usah ada sih. Dia yang harus ada tuh cuman ini sih sebenarnya nggak harus ada ya. In main nggak ada. Sebenarnya ini sih yang mesti diperhatiin. Ini tuh dia ngeprint HTML-nya sebenarnya ini ya, gitu. Jadi keprintnya tuh pakai function printf hello. Jadi sebenarnya sih itu straightforward, rapi, klasik, old fashion, spesifik, tapi dia konsisten gitu. Jadi orang yang udah biasa ngetik di C itu rapi pasti. Orangnya rapi, detail. Itu sih ya. Nah, C++ bedanya cuman kalau di C pakai printf gitu ya paling gampang lihatnya. Kalau ini pakai cout, cin dan lain sebagainya. Sebenarnya sih dia yang penting cuman cout aja sih ini nggak usah ngeprint ini, langsung aja cout hello world gitu, nggak sepanjang ini juga. Cuman kalian bisa lihat strukturnya tuh kayak gini sih C++. Ya, oke. Cold Fusion kayak gini, ini zaman dulu. Udah nggak dipakai lagi kayaknya Cold Fusion. ASP ya, Active Server Pages gini. Ada kurung ini, ada dim, ada response write dan lain sebagainya. Dalam ini karena ada di ASP itu dijalanin di HTML, jadi ada HTML-nya. Ini C Sharp, lihat C Sharp mirip apa? Mirip Java. Class, static void main. Kesel banget. System console write line. Gambreng banget elah. Tapi ya sudahlah gitu ya. C Sharp. Tapi Python. Ini Python sebenarnya nggak ada ini loh. Python itu cuma satu baris ini loh. Dia nggak ada apa-apa lagi. Nggak usah manggil library, nggak usah bikin kelas, nggak usah apa-apa, cuman Hello Python aja. Jadi saya dulu begitu ketemu Python, bahasa pemrograman lain langsung saya pensiunkan karena, ngapain gue kalau saya pakai Python aja gitu. Kalau perlu baru, itu kayak apa ya? Kalian kayak misalnya punya ballpoint yang enak dipakai, kalau nggak harus pakai pensil gambar gitu atau nggak harus pakai pena atau rapido nggak usah kan ya pakai itu aja gitu. Ruby ya nih kayak gini, Golang tuh sebenarnya bagus loh dan dia cepet juga tapi gini bahasanya begitu. Oke, ini kalau kalian lihat ya secara umum nih HTML tuh untuk structure. Jadi kalau kalian lihat nih ini kan HTML nih sebenarnya dokumen HTML. Ini kalau saya go live ya ini masih bisa nggak ya? Aku lupa. Kayaknya harus buka ininya dulu ya. Kalau tunggu, open folder dulu. Hmm, ini. Ah. Oke, ya. Ini kalau di run, ini lama. Kenapa dia nggak mau? Mana tadi? Lupa. Dia nggak mau. Kan kayak gitu lama kelihatan itu. Kenapa? 5.000 nggak mau nih. Ah, jelek nih. eh udah gini. Pakai cara barbar. Tunggu. Di mana sih dia tadi? Sabar ya. Saya mau nunjukin dulu. Sabar. Simple feature.
Nah ini, gini weh kalau gitu, brutal. Hah. Hmm. Jadi kayak gini nih tampilannya dari coding ini. Nah, ini kan sebenarnya sesuatu file yang dijalankan sama browser kan. Si codingnya tuh kayak gini gitu. Ini despite of ini kan ada aturan di sebelah sini ya. Ini tuh isinya sebenarnya HTML doang nih. Ada HTML, ada paling ujung HTML lagi, ada body lagi, ada head lagi, cuman gitu. Ini yang masuk head itu apa aja gitu ya. Nah, di sini tuh ada CSS. Nah, CSS itu eh, cascading style sheet. Dia yang jadi gini, kalau kalian lihat si HTML tuh sebenarnya kalau dia berdiri sendiri, ah, ada nggak ya di sini? Nah, HTML tuh skeleton belum pakai baju gitu. Itu kayak kayak di rumah kalian punya ruangan gitu ya. Ada dapur, ada kamar, ada ruang tamu tapi belum dikasih perabot gitu. Jadi kalau kalian cuman bikin HTML aja itu tuh jelek banget, dia tuh cuman bisa teks besar kecil miring, warna, terus paragraf, bisa nyelipin gambar, bisa nyelipin video, tapi jelek banget. Aduh, saya lupa nyimpen di mana. Tapi paling orang tuh kayak kalau bikin konten di TikTok juga senengnya gitu. HTML doang gitu ya. Jelek banget tuh websitenya tuh. Tapi begitu ditambah sama CSS, woi langsung kayak gini gitu kan. Woi tadinya, wah langsung, ada icon, ada apa gitu ya. Nah itu itu tuh HTML. Nah CSS itu lihat deh di sini ya. CSS itu for style. Jadi stylenya tuh ya, makanya dia namanya style kan. Style ada body. Jadi dia bilang font apa? Kamu mau ada berapa kamar? Misalnya mau ada kontainer, ada huruf besar, ada kolom, ada image tuh mereka styling gitu. CSS tuh ngatur misalnya tingkat bulatnya, margin antara elemennya, jarak dari kiri ke kanan, terus eh apa namanya eh positioningnya gitu ya. Oke oke. Ya. Nah, pokoknya sekarang saya tunjukin contoh dulu biar kalian kebayang. Nanti PR juga baru intro-intro lah. Nah, JavaScript sebenarnya nggak for fun sih. Oh, how many JavaScript frameworks? Nih, jadi JavaScript tuh ada JavaScript aja gitu ya. Tapi ada yang dia punya frameworknya. Ada React, Angular, Vue.js. Itu itu tuh kayak apa ya? Kalian tahu kan misalnya kalau operating system tuh ada Linux tuh ada Ubuntu, ada Mint, ada Debian, ada Kali, nah kayak gitu. Itu jadi framework buat front end tuh nggak cuman JavaScript gitu. Juga nggak for fun. Karena susah. Nah, kalau buat back end tuh ada JavaScript lagi namanya Node.js atau Express. Beda-beda lah ya, gitu. Oke, sebenarnya nggak for fun, tapi mm, many people use JavaScript because it is lightweight gitu. Enak. React juga bagus lah untuk for work gitu ya. React, oh, biar kalian pahami. Sebenarnya React itu JavaScript. React, ya kan? Tuh kan, library React itu sebenarnya library yang menggunakan JavaScript. Nah, itu kalau kita pakai large scale application, nah pakai React gitu. Oke, 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 oke. Nah, nah, C for dinosaurs. Iya deh, gue dinosaurs. Kalau nggak ada robot loh, kalau nggak ada deh. Oh ya, for your information ya. Kalau misalnya ada yang pernah bilang gitu ya, programmer will be replaced by AI.
Sebenarnya kalau dipikir-pikir bisa jadi sih. Tapi Elon Musk bilang gitu loh. Jadi nanti kita tuh dalam nggak lama lagi 10 sampai 20 tahun tuh udah nggak ada petani, semua pakai robot. Jadi sebenarnya kita tuh jadi semua tuh bakal murah. Lihat nggak sih di TikTok, bener nggak sih? Jadi karena ada pekerjaan ya, ada petani, petani udah robot, ternak udah robot, yang bikin baju robot segala. Nah, robot kan nggak digaji. Jadi semua tuh bakal murah. Jadi orang tuh udah nggak harus kerja, katanya. Saya nggak mau hidup di zaman itu, kayaknya malas banget. Ngapain coba gabut ih. Terus mau ngapain coba? Gak rame. Ya tapi gitu ya, maksudnya if you want to tanya ya misalnya programmer bakal ganti nggak sih sama AI? Lah yang bikin AI aja programmer kok. Emang lu pikir siapa yang bikin AI? Gitu. Cuman tapi kalau pada satu poin si AI itu akhirnya bisa apa istilahnya ya? Bisa belajar sendiri dan menggenerate dirinya sendiri gitu ya nggak tahu sih. Saya nggak mau mikir jauh-jauh stres. Tapi remember gitu, yang bikin machine learning atau yang bikin AI itu kita. Dan C itu bukan buat dinosaurs, itu base untuk segala macam. Coba deh kalian lihat semua sistemnya. Saya di rumah sakit nih, buat ventilator. Suka nggak lihat? Kalian suka mikir nggak sih ventilator gimana sih cara kerjanya? Kok dia bisa 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 ngasih bantuan nafas ke jantung sih dengan segitu presisinya? Atau apalah di rumah sakit deh yang paling ngeri dah. Rumah sakit deh, atau pabrik, atau sensor. Itu pakai C. Enggak for dinosaurs, gitu. C++ buat belajar college biasanya belajarnya C++. C Sharp biasanya buat game. Swift itu buat eh oke, sebentar ya, lihat kabar IGD dulu. Hmm, gimana ya? Oke, pusing juga ya ngurusin IGD. Aduh, gimana? Oke. eh Swift untuk UI biasanya Swift itu buat apa? Buat Apple, ya. Jangan buat iOS tuh. Ruby for Rails, PHP buat cari duit. Enggak juga sih, semua juga bisa buat cari duit, jQuery for Legacy, Python for Science enggak juga karena dia bisa buat apa aja. TypeScript for safety. Nah, ini yang bahaya. Java for 3 billion device. More. Device tuh sekarang udah nggak 3 billion, tapi semua device tuh bisa pakai Java. Jadi Java tuh upscale dangerously scalable dan dia dibilangnya apa sih istilahnya? Mm, mm, apa ya? Istilahnya tuh Java itu adalah mm, portable. Nah, bahaya tuh. Pokoknya Java tuh apapun microcontroller atau apapun yang ada memori dan ada Java Virtual Machine, jalan dia di situ. Nggak usah pasang compiler apa gimana-gimana. Bahaya. Oke, udah ya. Itu bahasa programming segede segini. Nah, sekarang saya mau nunjukin eh masa depan programmer lah ya. Kalau untuk kalian, mungkin kalian lebih ke arah bisnis. Jadi nggak tahu deh, kalian bikin bisnis yang di daerah ini. Oke. Bisnis yang arahnya ini. Satu, big data atau data science. Jadi analisis data, ngumpulin data, processing data, ya data collection, data data processing, data analisis, data science dan sebagainya. Itu kalian kalau programming pasti dicari. Kalau apa namanya?
Kalau bisnis juga dicari itu bisa. Dan ini masih going on, masih akan ada lapangan pekerjaannya. Machine learning harus udah pasti. Sekarang kan zamannya semua orang tuh bikin mesin sendiri kan. Dan makanya semua perusahaan belajar invest semua buat AI kan. Sampai RAM mahal, susah, segala apa dan lain sebagainya. Itu karena orang pakai machine learning gitu. Oke, sampai sini nggak ada pertanyaan. Banyak sih nanti ya. Itu security. Nah, kalian pikir kenapa data bocor sekarang? Terus banyak orang dihack. Itu karena masalah security ya. Walaupun memang paling banyak tuh social engineering kan, kayak misalnya di grup atau ada yang pakai tertukar lah, ada misalnya ini bayar etle Anda tilang atau apa ya, itu kan masalah security ya. Nah, programmer-programmer atau bisnis-bisnis yang di sini itu akan terus ada gitu. Blockchain, Bitcoin, kayak gitu-gitu. Sebenarnya, Bu, Bitcoin udah kiamat, Bu. Ah, udah. Tapi kalau saya, invest di banyak, bukan banyak invest ya, tapi di yang banyak itu adalah variannya gitu ya. Di spread aja gitu, karena zaman sekarang udah mah Amerika mau perang sama Iran mah. Terus udah gitu, ini apalah mau Amerika mau nyaplok Greenland. Ini nggak tahu sih ya, kita duluan mana? Kita dihantam sama AI apa perang nuklir ya? Nggak tahu gitu. Tapi kalau menurut saya, kayaknya di masa depan tuh kalau nggak ada mati listrik seperti kata orang-orang kan ada yang bilang, oh nanti nggak akan ada listrik apa nggak tahu lah. Itu blockchain, Bitcoin tuh sebenarnya hanya itu sih solusi perduitan ya. Kalau nggak CDWC gitu-gitu bahaya ya. Nggak ngerti lah, nonton aja deh siapa kayak Ferry Irwandi atau siapa. Tapi blockchain teknologi, which is Bitcoin adalah implementasi dari blockchain, itu akan di masa depan tuh akan sangat perlu gitu. Jadi nanti itu identitas kita. Karena kemarin kalian lihat nggak sih ada orang yang menikah dicatat di chainnya blockchain, jadi tercatat gitu. Nah, sebenarnya itu menggambarkan bahwa teknologi blockchain itu di masa depan tuh akan jadi standar. Jadi sebenarnya kan kalau kalian, aduh, coba ya nanti ya. Pemerintah kan pengennya ada mata uang kayak digital kan. Kalian tahu kan? Jadi bukan rupiah lagi, which is bahaya loh itu misalnya. Oh ya bukan menghasut, tapi ini secara teknologi. Misalnya kalian punya uang digital, itu tuh terkontrol sama pemerintah. Bisa jadi kalian ketahuan, misalnya kalian, ayo kalian bayar kuliah, atau misalnya langganan servis apa, atau kalian beli rokok, atau kalian ngapain aja gitu ya. Kita ketahuan sama pemerintah. Nanti kalau dianggap bahwa lu aktivitasnya nggak sesuai nih, itu bisa diblok duitnya, misalnya dianggap hangus aja gitu. Nah, jadi kita nggak punya privacy itu. Nah, kalau pakai Bitcoin kan nggak terlacak. Nah, implementasi blockchain itu kan nggak cuma uang sebenarnya. Dia juga bisa secara secara jadi kalau blockchain itu sistemnya tuh nggak ada middleman, jadi nggak ada pemerintah, nggak ada government. Blockchain itu terdistribusi. Jadi setiap node itu kedudukannya sama. Maksudnya apa sih Bu? Ya gitu nanti. Jadi nanti tuh kewarganegaraan tuh bisa jadi pakai blockchain, jadi kenegaraan gitu ya, warga negara. Itu tuh kita punya data identitas digital, di mana sebenarnya gitu sih bisa dilihat pajak tuh udah otomatis gitu. Nah, itu dipantau Bu, tapi ini arahnya tuh lebih kayak dia tuh bisa secara otomatis menyimpan secara rahasia data kita. Kita bisa bisa decide mau di-share atau enggak data medical, data transaksi. Itu tuh kita simpen di node kita sendiri gitu. Nah, itu tuh bisa otomatis implementasi itu bisa untuk kesehatan ya medical, bisa untuk government, bisa untuk pemilu, bisa untuk jual. Misalnya gini, petani ya, petani kopi pakai blockchain. Itu tuh petaninya tuh nggak usah lewat eh, penad bukan penada ya, apa ya? Pe, apa sih istilahnya kalau yang ngumpulin ininya? Jadi dia nggak usah lewat layer lain. Misalnya kan ada petani nih jualan cabe misalnya. Terus kan ada yang ngebeli kan ngeborong, dibeli murah. Nah yang ngeborongnya nanti ngejualnya mahal. Petaninya tetap miskin, yang jadi kaya mah kan yang ngebeli kan, yang sebelum diterima sama
end customer-nya kan. Nah, kalau pakai blockchain itu kita bisa nandain misalnya si petani ini duitnya apa, kayak di Aceh tuh kemarin. Misalnya, oh kita mau cari petani cabe apa-apa-apa terus biar eh, distribusi makanan ke Aceh. Nah, itu tuh bisa dipakai blockchain gitu. Jadi, ini punya petani mana, begitu dibeli, uangnya langsung masuk ke walletnya dia. Nggak lewat siapa-siapa lagi. Nggak lewat tengkulak, nggak lewat apa segala macam gitu, nggak lewat. Jadi, teknologi blockchain itu akan sangat fair gitu di masa depan. Karena, kenapa? Karena ada eh, istilahnya smart contract di dalam, ada coding di dalam teknologi ini yang disepakati bersama gitu. Kayak saya pajak, ya udah lu segitu. Misalnya lu pendapatan lu segitu, aset lu segitu, ya pajak lu segitu. Kita nggak bisa misalnya cari orang mau nipu pajak gue gitu. Pajak nggak bisa nipu. Terus belanja misalnya investor. Investor misalnya misal nih ya ada perusahaan baju eh, atau misalnya investor saya mau invest ke siapa ya? Kalian tahu produk Torch nggak? Torch itu Indonesia loh. Yang dia jualan sendal umroh lah, ransel lah, segala gitu ya. Katakan saya orang kaya nih. Atau Elon Musk lah. Dia mau invest ke sendal sendal umrohnya atau sendal hajinya Torch gitu. Itu bisa ditandain pakai blockchain. Jadi begitu semua semua untuk produk kode itu kalau terjual, untungnya langsung masuk ke investor gitu. Jadi udah nggak usah mikir alang hitung-hitung lagi apa lama gitu kayak gitu loh. Jadi ini masa depan. Terus Internet of Things itu juga akan di masa depan ya. Kalau belum kiamat, belum ada perang dunia ketiga gitu. Internet of Things tuh kepake karena kalian tahu kan Internet of Things tuh kayak sensor, kayak yang kemarin kasus tahu kan? Kalian tahu e-fishery, e-fishery tuh Internet of Things tuh. eh jadi dia bikin sensor untuk mendeteksi kapan ikan tuh lapar gitu. Itu bisa dilihat dari cara ikannya bergerak-gerak gitu ya. Kalau dia udah mulai gelisah gitu, itu udah lapar dikasih makan gitu. Terus bisa dipantau berat badannya apakah nih? Kan kalau ikan kadang-kadang berat tertentu tuh untuk keperluan tertentu kan, kayak misalnya file lele untuk untuk resto, untuk di apa itu beratnya beda itu kayak gitu. Jadi Internet of Things tuh eh bakal kepake lah karena kita bakal sangat-sangat otomatis, sangat-sangat high end teknologi, eh kalau bisa secure banget dan sensor di mana-mana gitu. Jadi ini nih future topics ya. Not for only for programmers ya, tapi bisa buat. Jadi kalau kalian bikin bisnis tuh di sini lah. Ini slide udah lama nggak saya update dan ini masih konsisten. Oke, oke. Sekarang saya mau cerita. Jadi kita belajar programming nggak? Kan udah ada AI. Hah, kita lihat inilah. Hah. Nih ya, kalau di teknik informatika atau apa namanya, tunggu ya, sebentar ya. Ah, saya mau ini dulu, mau ngatur yang jaga di IGD dulu bentar ya. Tunggu. Tunggu ya, sebentar. Permasalahan IGD ini sangat heboh sekali dah. Oke, dah. Sekarang gini, jadi ada proses-proses kita develop something. Kalau dibikin software tuh ada yang namanya waterfall. Waterfall tuh kita bikin per part dulu. Yang saya bilang logic on top of logic tuh gitu. Kalau kita mau bikin mobil, kalian bisa tahu kan bedanya? Ya misalnya, ini semua targetnya bikin mobil kan. Kalau waterfall gitu ya, bannya dulu bikin dua, bikin rangka, jadilah mobil. Rapi nih. Gitu. Terus ada juga yang namanya agile. Kalau kalian lihat agile, agile tuh dia berevolusi, tanda kutip, dari suatu dari skateboard ke mobil. Tapi kalian perhatiin bahwa
untuk setiap stepnya dia tuh berguna gitu. Jadi kayak skateboard dulu, otopet, sepeda, motor, terus jadi mobil. Oke? AI. Wah, AI gila-gila nih. Ada Bart Simpson. Dia bikin futuristik nih. Terus nggak butuh kayak gitu. Sama dia di tone tone down sampai jadi mobil beneran yang normal lah gitu. Jadi kelihatan kan ada adjustment. Kalian udah pernah coba vibe coding belum? Lihatlah. Vibe coding kayak orang gila kan? Apa coba kayak gitu? Coba deh kalian bayang, sering nggak sih ngerasa kayak gitu? Saya juga di kelas-kelas lain juga, kelas-kelas sebelum ini juga kan suka ngambil, walaupun kalau untuk implementasi sederhana sih nggak begini ya. Tapi coba deh kalian saya nyuruh ke dia bilang, buatin dong aplikasi untuk apa-apa-apa-apa gitu. Terus nanti dia jadi overkill gitu, overkill nggak jelas gitu. Kayak udah gila. Nggak ya, bantuan. Lalu ya, infus. Oke. Jadi berantakan kayak gini. Sekarang saya mau nunjukin. Kalian udah pernah pakai notebook LM belum? Pakai dong pasti. Tapi kacau tau. Tes darah, tes darah. Taruh, saya hari ini apa? Taruh ya. Bentar ya, maafkan ya. eh Kalian pernah gak sih ngalamin kayak suatu hari gitu ya, misalnya ada satu hari tuh kayak salah aja semua ya. Jadi kayak hari itu tuh, wah ini harus ganti hari nih, nggak fix gitu. Kayak misalnya, mbak datang kuliah telat, terus di jalan Gojeknya aneh, terus misalnya laptop rusak gitu kan, suka gitu kan, terus harus ganti hari kan. Kalau saya mah kayak harus ganti ganti tahun kayaknya nih 2026 tuh kayak agak-agak nggak, kalau nginstall tuh kayaknya salah nginstall gitu. Stres banget eh. Tunggu, oke. Istirahat dulu ya. Oh, lihat. Saya pakai ini. Nah, notebook LM buat ngapain? Saya minta coding yang slide yang saya tadi dibikinin kayak gini. Astaga, lihat dong. Apa sih kan? Apa? Bagus nggak sih kata kalian? Bagus. Cuman maksud saya, ini slide yang tadi saya ceritain ke kalian. Menurut kalian konsisten nggak sih? eh Gimana? Heboh ya kelihatan ya? Maksudnya overkill. Ya kan konsisten sama ini kan? Dia biasanya overkill dulu tuh kalau AI. Nah, kalau saya lebih suka, nah kita nanti akan belajar kalau nggak waterfall ya. Kalau saya waterfall atau agile kalau saya. Jadi kayak misalnya, oke, saya udah jadi nih satu program, misalnya satu coding bisa menghitung penjumlahan perkalian. Nah, jadi nih, bikin baru. Sekarang dia bisa ngitung misalnya faktorial dan pangkat. Jadi nih, bikin lagi. Sekarang dia bisa bikin ngitung integral gitu misalnya. Ngerti nggak? Bisa nyuruh nggak? Bisa, tapi mau nggak punya kayak ginian? Berantakan gitu, kejerawatan. Ih, stres. Lihat ya. Aduh, ini kenapa pada lift ya? Apakah koneksi jelek? Oke, terus ini ya, slide yang tadi saya jelasin ke kalian. Saya minta dia bikinin dong. Coba lihat nih AI kelakuan kayak gini. Hmm. Ini dibikinin AI, menurut kalian bagusan mana?
Cie, gila apaan sih ya Allah. Tuh, wis, hebat kali lah. A guide who has traversed from hardware robotics to cryptographic algorithm. Ini bukan gue loh yang bikin loh. Ini AI loh. Spesialis otomotif dan robotis. Enggak sih, electrical engineering, Bang. Terus dia ngarang gini, liatin. Python. Iya sih, tapi bener sih. Python bener ya. Si segini. Kok gini sih? Si nggak cocok, Liatin. Saya mau nunjukin bahwa AI itu kayak gini. Jadi gini, kalian jangan kayak orang gila, misalnya, mau cari kerja atau mengerjain tugas, terus mentah-mentah kalian masukin AI, udah gitu, udah nih kayaknya keren terus presentasi, nggak dicek, holy moly, kacau gitu. Ya kayak gini, sok jelasin sok. Sama yang tadi saya buat, nggak bisa kan. Ya belum kali Bu ya, nggak bisa gitu, nggak bisa semua sama AI. Tuh, ini oke lah, building the web, the artist ada client side, nah ya si artis tuh client side, arsitek server side. Ini back end sama front end. Front end JavaScript, interactive element, used by Google, Facebook, Amazon. Boleh lah. Server, oh gambar server. Itu back end ya, PHP, Python, Java, Go, rapid application, dan bla bla. Oke. The word in your pocket. Kalau bikin application, bisa pakai Swift, Objective-C, di Apple. Kalau Android pakai Java. Gitu. Oh ya, kebo banget ini. Aduh, oke. Terus, power, speed, and structure. Games. Language, C Sharp. Ya benar. Nggak juga. Nggak terlalu. Tapi kalau menurut kalian sama nggak sih yang saya jelasin? Kayaknya nggak juga ya. Ya oke lah, cuman kurang tepat gitu. Nggak tahu sih. Kayak kurang tepat, Pengen tahu aja nih. Oke. Tuh, speaking the language Java gini. Tapi ini bener loh. Java structure and control. Ini bener nih. Kalau ini bener nih. Ini kalau ini bagus. Verbal strict structure required. Simple reads like English. Python is designed for the human. Java is designed for the machine architecture, which is not really machine architecture sih sebenarnya, computer architecture ya. Network architecture sih. Kalau machine architecture tuh bahasa assembly, nggak persis juga. Dah, tuh. Oh, ini bagus juga dia bilangnya waterfall, agile, agile gini. Kok gini sih gambarnya? Waterfall, agile, AI generation, five coding. Oh, ini bagus juga ya. Kita bentar lagi udahan ya, jangan pingsan dulu. The intelligence layer, big data, machine learning, and AI. The brain Python, the pipeline SQL. Tapi bagus sih gambarnya. Tapi kalian kebayang gak sih kalau saya kalian jadi HR, HRD gitu, HRD, terus ada anak baru mau masuk daftar kerja gitu, terus slide-nya kayak gini gitu. Dan AI banget lu nggak mau kerja ya? Nggak apa-apa sih, menurut saya sih boleh. Kalian mau generate pakai AI, cuman lebih ke arahnya tuh gini loh, ngerapihin, misalnya formatnya dirapihin lah, fontnya dirapihin. Atau misalnya nge-refresh kalimat gitu. Jadi dia tuh kayak sekretaris gitu. Jangan dia yang disuruh bikin. Aing misalnya sekretaris nih. Misalnya kalian punya perusahaan gitu. Terus sekretarisnya jangan disuruh presentasi.
Ntar kayak gini, gila. Ya dia, kita punya presentasi itu sama dia suruh rapihin. Dia yang suruh bagi-bagiin bahannya gitu atau gimana kayak. Astaga, Internet of Things tuh oke lah, boleh. Blockchain dan security hebat banget gambarnya kayak gini. Nah ini oke, ya bolehlah. Tapi kebanyakan itu ya ornamen sama kosmetiknya mengedan Tapi dramatis sih. Syntax is just the beginning, go build something katanya. Bagusan yang aku sih kayaknya. Alamak. Tapi kita screenshot aja buat report. Mana lagi ini lupa dilaporin gue. Nah, kan kalau ini kan lebih simple, ya sih lebih human nih catatan ini ya. Ya begitulah pokoknya. Bentar ya. Oke, gitu. Apalagi ya yang mau saya ceritain ya. Hold on. Ini ya. Terus, jadi, ada yang mau saya ceritain lagi tapi lupa tadi. Oke. Nah, ini ya, algoritma dan bahasa pemrograman. Nanti saya akan di grup itu kan ada Google Classroom. Nah, oh iya, saya mau ngejelasin itu dulu sebentar ya. Tunggu. Nanti tuh saya akan kasih tugas setiap minggu. Nah, tugas ini deadline-nya cuma seminggu. Jadi kalian tuh dapat tugas per minggu. Kenapa? Karena kan nanti itu tuh kan akan ada UTS sama UAS. Nah, biasanya UTS sama UAS itu coding. Saya sukanya live coding di record ya. Tapi nanti tergantung sih sama tim dosen bakal gimana gitu ya. Tapi intinya eh siap tuh kumpulin tugas karena itu akan menyelamatkan nilai gitu. Biasanya saya kalau ke tugas generous gitu kayak "Ya udah deh kalau udah ngerjain 100 lah kecuali misalnya asal-asalan ya nggak 100. Tapi biasanya saya kasih nilai. Jadi kalian harus kerjain tugas yang di Google Classroom setiap minggu. Oke, ya. Terus tunggu dulu ya. Penilaian nanti ya itu komponen nanti ada kuis juga. 16 kali kan. Nah, ini kan. Tuh ada kuis, tugas UTS, tugas UAS, eh nih berarti kuis UTS, kuis partisipatif, tugas UTS, tugas UAS, tugas UAS, bobot-bobotnya gitu. Nih ya, lihat. Tugas tuh gede. Misalnya nih kalian nggak ngerjain tugas nih, hilang 35. Padahal dia tuh cuma ngerjain per minggu. Dan saya tuh nyuruh ngerjain per minggu tuh supaya hmm, kalian tuh apa namanya minggu supaya kalian tuh nggak berat jadi nggak terlalu banyak beban gitu per minggunya gitu ya tunggu bentar. Saya cek lagi abis itu kita udahan ya. Mm, 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 mm. Saya cek dulu RPS tunggu ini nilai yang waktu itu ya. Tunggu pemrograman satu itu ini deh ini tunggu ya sabar. Link absen. Absen bukannya, oh iya ya, absen lewat mana ya? Nanti saya tanya dulu ya. Oh iya, ke Pak Bobik ya? Tunggu ya.
Ini ya, jadi sebelum UTS habis tes Python, ini penilaian buku-buku apa inilah ya macam-macam. Iya ya, absen lupa ya, belum tanya nanti deh, nyusul lupa. Iya, anyway. Iya, absen bener nanti saya informasiin di grup ya. Lah, kok yang ini? Oh, ini yang itu. Oke lah, pokoknya prinsipnya gitu. Nah, berarti minggu depan kita mulai masuk ke jam 8 ya berarti ya. Masuk ke flowchart dan pseudocode. Alur berpikir. Nah, nanti baru setelah flowchart dan ini kan baru alur-alur dulu ya. Nanti baru masuk ke bahasa pemrograman. Tapi nanti kita lihat ya. Kalau saya ngerasa kalian udah bisa belajar sintaks, yang kita mulai masuk sintaks gitu. Jadi jangan lupa, nanti habis ini bakal saya kasih tugas. Tugasnya ada di Google Classroom yang ada di grup. eh Apa lagi? Jangan lupa dikumpulin. Nanti saya ingetin di grup, terus absen nanti saya tanya dulu Pak Bobik ya. Oke, ada pertanyaan dulu nggak untuk hari ini? Udah aman ya di kelas aman ya. Nih kelas banyak juga nih orang-orangnya nih. Saya melihat. Oke, kondisi kelas pada ini nggak sih? Pada konsen nggak sih? Oke, udah nggak ada kalau nggak ada pertanyaan kita udahan dulu. Sampai sekian. Terima kasih banyak. Terima kasih Dewi, Serafina, Nastiti, Alexa, Marsha, Lili, Amar, Nares, Ilham, Adelia, Raffi Ragina bertiga. Inilah Badia mah, Badia. Delva, Abiu, Savana, Ichiko. Oh, banyak. Michael, Keisa, Kayla, Kalista, dan Mutiara, Quina, Sekar. Thank you ya. Oh, maaf tadi telat ya. Hamka, halo. Semoga lancar ya. Nggak ada pertanyaan nih. Ilham bertiga. Anya, Nares. Nggak ada pertanyaan ya. Ya udah nanti PR saya kasih tahu ya di grup ya. Kadang Dewi nggak ada pertanyaan. Dadah. Makasih ya. Terima kasih, Ketemu Bu. minggu depan ya. Makasih, Bu. Makasih, Bu. Iya. Makasih, Bu. Dan Godin yang puasa ya. Makasih, Bu. Iya. Makasih, Selamat Bu. puasa. Iya.